Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ya materinya. Kita bertemu lagi di pelajaran fisika di daring kedua. Ya, untuk lebih lanjutnya, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang besaran ya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Minggu sekarang kita pelajari tentang pengukuran. Nah, pengukuran di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama pengukuran besaran panjang, kemudian pengukuran besaran waktu, pengukuran besaran massa, dan pengukuran besaran volume. Pengukuran itu sendiri karena kita tidak luput dari yang namanya alat ukur ya. Jadi alat ukur dari berbagai pengukuran itu berbeda ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Contohnya di sini pengukuran besaran panjang ya. Besaran panjang ini kan kita sering gunakan, yaitu meteran ya. Meteran yang sering digunakan itu sebagai alat ukur untuk mengukur panjang baju misalnya atau panjang kain. Kemudian yang lainnya misalnya di sini pengukuran panjang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang umum sekali itu adalah penggaris. Kemudian ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer skrup. Kemudian selanjutnya pengukuran besaran waktu. Pengukuran besaran waktu jelas tidak bisa digunakan penggaris ya, karena waktu itu kan misalnya mengukur waktu tidak bisa menggunakan meteran ya. Jadi khusus ada stopwatch. Stopwatch itu ada yang analognya, kemudian ada yang digitalnya. Kalau yang analog biasanya digunakan itu seperti misalnya jam ya, atau yang ada jarum jamnya. Kalau digital itu bisa di HP juga. Kemudian pengukuran yang selanjutnya adalah pengukuran besaran massa atau berat. Itu tidak bisa pakai stopwatch dan meteran ya untuk mengukur berat. Nah, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah timbangan. Timbangan di dalam kehidupan sehari-hari biasa digunakan dalam menimbang misalnya kiloan ya. Nah, itu masuk ke pengukuran besaran massa. Tapi di sini contohnya ada neraca. Neraca juga berbeda-beda. Ada neraca Ohaus, ada neraca Samalengan, dan ada neraca Dacin ya. Nah, di sini kalian searching masing-masing pengertiannya ya yang ada di sini, kemudian kalian tuliskan pengertiannya, kemudian gambarnya bagaimana. Nah, ini pengukuran terakhir adalah pengukuran volume benda tidak beraturan. Nah, ini volume benda tidak beraturan contohnya kan misalnya pada batu. Kan batu itu kan tidak bisa ya, tidak bisa dilakukan pengukuran oleh penggaris, tidak bisa, pakai stopwatch juga tidak bisa, pakai neraca juga tidak bisa. Nah, pengukuran volume benda tidak beraturan ini nanti kalian searching sendiri bagaimana rumusnya, bagaimana peristiwanya, kemudian bagaimana caranya, itu silahkan cari ya. Oke, lanjut. Kita ke yang pertama, ada dalam pengukuran itu akan selalu ada kesalahan dalam pengukuran ya. Jadi kesalahan dalam pengukuran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kesalahan umum, yang kedua ada kesalahan sistematis, kemudian yang ketiga ada kesalahan acak. Nah, kemudian selanjutnya di dalam pengukuran itu ada yang namanya angka penting dan notasi ilmiah. Angka penting dan notasi ilmiah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada angka penting, yang kedua ada hitungan dalam angka penting, kemudian yang ketiga Yang ketiga itu adalah notasi ilmiah ya. Jadi di dalam perhitungannya ada sama seperti matematika pada umumnya, ada operasi pembulatan, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, dan operasi pangkat dan akar. Ya, nanti saya bahas di akhir dalam contoh soal. Lanjut.
Nah, di sini ada ketidakpastian hasil pengukuran. Jadi di dalam pengukuran juga ada ketidakpastian hasil ya. Jadi di sini ketidakpastian hasil dibagi menjadi 3. Yang pertama ketidakpastian pengukuran tunggal, kemudian ketidakpastian pengukuran berulang, kemudian yang ketiga pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tidak langsung dari pengukuran tunggal itu sendiri, kemudian pengukuran tidak langsung dari pengukuran berulang ya. Lanjut, ketelitian dan ketepatan hasil. Ketelitian dan ketepatan hasil itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ketelitian yaitu presisi, kemudian ketepatan ada akurasi. Oke, boleh dibacakan sendiri ya. Ini adalah ketelitian, itu ukuran yang menyatakan pendekatan sesuai nilai semestinya. Kalau ketepatan atau akurasi itu adalah nilai yang menyatakan dengan ukuran nilai yang sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi akurat ya, ketepatan. Kalau ketelitian itu pendekatan sesuai nilai sebenarnya. Kemudian yang terakhir itu ada, ini terakhir ya. Sebelum ke contoh soal, ada di sini pengolahan dan pengujian data. Jadi hukum fisika ini memiliki keterikatan atau keterkaitan antar besaran. Jadi keterkaitan ini dapat dinotasikan dalam bentuk grafik. Jadi selalu digambarkan dengan bentuk grafik ya. Oke, itu saja mungkin kita lanjutkan ke contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal ya. Di sini ada penggunaan dalam mikrometer skrup. Jadi pengukuran tebal kaca ya. Kan di sini ada milimeter. Kalau misalnya dalam kaca itu kan milimeter yang digunakan, berarti kalau penggaris itu tidak bisa ya. Nah, digunakan pengukuran tebal kaca menggunakan mikrometer skrup. Nah, cara pengukurannya di sini adalah ketika kita menghitung skala utama ya. Jadi di sini ada skala utama, kemudian ada skala nonius. Artinya skala utama itu adalah yang ada di garis lurus ini. Dia menunjukkan di angka 3. Oh, berarti di sini skala utamanya adalah 3 mm. Kemudian skala nonius itu yang ada pada ini ketebalannya. Jadi ini digunakan koma ya, milimeter. Jadi ketelitian dan ketepatannya lebih akurat. Nah, ini di sini kan ada skala noniusnya 13 kali 0,01. 13 dari mana? Nah, dia ditunjukkan dari sini ya. Oke, supaya terlihat ini 15, ini 10. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah 13. Ya, jadi saya tunjukkan di sini ini adalah 13 milimeter atau 13 kali. Jadi karena di sini yang paling kecilnya ya, berarti di sini dikalikan 0,01 sehingga skala noniusnya adalah 0,13. Berarti hasil pengukuran yang sebenarnya adalah ini, tinggal ditambahkan ya. Jadi skala utama ditambah skala nonius. Jadi selalu ya karena di sini skala noniusnya itu adalah 0,01 mm skalanya, berarti dia selalu dikalikan 0,01 mm. Berarti di sini ketebalan kacanya yaitu 3,13 mm. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi soalnya. Jadi silahkan kalian pahami betul-betul apa yang ada di dalam Google Classroom tersebut. Jadi ikuti arahan dan petunjuknya ya. Oke, kita ketemu minggu depan di daring ketiga dengan bahasan tentang vektor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.